Innal hamdalillah nahmaduhu yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali setelah 2 pekan kemarin, pertemuan pertama kita ya. Dan pada malam ini insyaallah kita akan mulai mempelajari kitab yang akan kita pelajari. Kitab yang akan kita pelajari sekarang ini kitab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan disampaikan dengan ulasan yang ringkas sehingga memudahkan bagi kita untuk mempelajarinya, bahkan bagi yang mau menghafalnya tidak terlalu sulit menghafalnya. Permasalahan akidah yang begitu luas ini hanya disampaikan dalam 46 masalah. Dalam 7 halaman. Dan kitab ini akan mengenalkan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, ashabul hadis ya, di dalam berbagai permasalahan. Dan ini sangat penting bagi kita karena akidah itu adalah pondasi agama kita. Yang tegak di atas pondasi tersebut bangunan ibadah. Jadi kalau dibanding-banding antara akidah dengan fikih, ya memang lebih pokok akidah. Karena akidah itu dasarnya, pondasinya. Salam, dan fikih itu adalah bangunan yang dibangun di atasnya. Sebagaimana kita mengenal dalam arkanul Islam, rukun yang pertama itu apa? 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini akidah kita terhadap Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, dan akidah kita terhadap Rasulullah SAW dengan ittiba kepadanya. Lalu setelah dibangun akidah 2 kalimat syahadat ini, nah dikerjakanlah sholat, dikerjakanlah zakat, kerjakanlah saum, haji, dan seterusnya.
Dan ada perkataan dari sebagian ulama bahwa kalau akidah seseorang itu sudah lurus, sudah benar, maka fikihnya benar. Maka fikihnya pun akan benar. Tapi kalau fikihnya itu benar, akidahnya belum tentu. Akidahnya belum tentu. Sebagai permisalan, secara fikih dia ikut madhab imam fulan, tapi akidahnya tidak ikut imam tersebut, ya, mengikuti yang lain. Tapi kalau akidahnya mengikuti imam fulan tersebut, maka fikihnya pun ya tidak akan jauh dari imam tersebut. Ya, ketika kita mengambil fikih dari imam tersebut, karena kita meyakini bahwa imam tersebut pendapat fikihnya itu benar sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka konsekuensinya berarti akidahnya pun harus dibenarkan. Bahkan itu dulu yang diikutinya. Ya, kitab ini disusun oleh Al-Imam Abdurrahman Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Terus itu di jilidnya ya, Aslus Sunnati wa I'tiqaduddin. Ini nama kitabnya, Aslus Sunnati wa I'tiqaduddin. Ta'lifu susunan Al-Imam Abdurrahman, itu namanya. Kunyahnya Abu Muhammad Ibni Abi Hatim Ar-Razi Al-Mutawaffa, ya, beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah. Jadi ini adalah ulama terdahulu, ya. Ya, mengenal dulu, pertama mengenal tentang penyusun kitab ini. Penyusun kitab ini tadinya Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Beliau ini anak dari seorang imam namanya Abu Hatim Ar-Razi. Di dunia ilmu hadis, nama ini tidak asing. Karena bapak dengan anaknya ini, yaitu Abu Hatim dan Ibnu Abi Hatim, ini ahlul jarhi wa ta'dil. Itu ulama yang mumpuni dalam menyeleksi perawi hadis. Ini perawi hadisnya diterima, ini perawi hadisnya tidak diterima, itu mumpuni. Memiliki kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Para ulama ahli hadis yang kemudian itu merujuk ke kitab tersebut untuk mengenal para perawi hadis. Apakah perawi hadis ini kuat dalam hadis atau lemah, itu kembali ke situ. Tapi tentu ya, yang namanya ulama, walaupun dia dikenal spesialisasi dalam satu bidang keilmuan, umpamanya dalam ilmu hadis, tetapi para ulama itu dikenal bahwa mereka terlebih dahulu menempuh ilmu yang wajib bagi setiap orang. Di antaranya ini akidah. Jadi walaupun dia dikenal spesialis dalam bidang hadis, ya, tapi yang namanya ilmu akidah tidak akan dilewatkan sama dia. Ya, kita mengenal Imam Syafi'i spesialis di dalam bidang fikih. Sampai kalau berbicara fikih, nama Imam Syafi'i nggak pernah dilewatkan. Tapi bukan berarti beliau meninggalkan akidah. Justru akidah dulu.
spesialisasinya apa? Fikih misalnya. Imam Ahmad lebih dikenal di bidang hadis. Walaupun dalam fikih pun beliau terkenal sampai ada madhab Hambali yang dinisbatkan ke beliau. Tapi dalam kitab Bidayatul Mujtahid, nama Imam Ahmad itu jarang disebut. Yang sering disebut itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Itu perbandingan madhab fikih. Nah, ketika saya belajar kitab tersebut, ya dosen saya menyampaikan, kenapa Imam Ahmad jarang disebutkan? Ya karena Imam Ahmad lebih dikenal dalam bidang hadis, lebih kenal dalam bidang hadis. Jadi kalau akidah itu standar dasar yang dimiliki oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita fikihnya ambil, akidahnya tinggalkan. Justru akidahnya dulu. Akan benar fikihnya kita ambil jika akidahnya kita ikuti. Kalau di kuliah itu apa namanya yang standar umum semua mahasiswa harus gitu? Ya? MKDU ya, mata kuliah dasar umum, semua harus tahu itu. Ya dokter juga kan dulu kedokterannya umum dulu ya, baru kemudian spesialis. Ya, itu penjelasannya. Nah akidah ini umum, semua harus tahu. Jadi nggak sah lah jadi spesialis bidang hadis kalau akidahnya melenceng, gitu. Nggak akan diikuti oleh yang lain. Karena kalau kita belajar ya dalam masalah hadis, dalam masalah fikih, ikut siapa? Ya kita harus ikut ulama yang mana? Itu syarat-syaratnya ada, nggak asal comot, tidak asal comot. Ya, dalam istilah para ulama itu ada hatibul lail. Yang asal comot itu hatibul lail. Hatibul lail itu orang yang mengumpulkan kayu bakar di waktu malam. Kayu ambil, ular ambil, semua diambil. Kenapa? Karena waktu malam semua sama. Mau ularnya, mau kayunya sama. Tahu-tahu dipatuk aja. Ilmunya asal comot aja, tahu-tahu racun ilmunya tersebut. Nah ini kalau akidahnya melenceng. Nah Imam Ibnu Abi Hatim ini, beliau seorang ulama besar ya, dari kota Rozi. Rozi itu daerah Iran sekarang. Dulu banyak ulama Ahlussunnah di situ. Tapi setelah Syiah berkuasa ya tidak nampak ulama sunnah di sana. Ya, di antara gurunya beliau berguru kepada bapaknya Abu Hatim. Kemudian kepada Imam Abu Zur'ah. Kemudian belajar juga kepada Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Kenal ini nama ini? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslim itu. Oh, kan dikenalnya hadis ya. Padahal Imam Muslim itu ahli akidah. Imam Bukhari dikenalnya hadis. Padahal beliau juga ahli akidah. Beliau juga berguru kepada anaknya Imam Ahmad, Saleh bin Ahmad dan Abdullah bin Ahmad. Dan masih banyak lagi. Ya. Nah, kitab yang akan kita pelajari ini itu periwayatan. Modelnya riwayat ini. Karena beliau ahli hadis. Jadi beliau meriwayatkan akidah Ahlus Sunnah dari bapak dan gurunya, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Belajar akidah kepada bapaknya, belajar akidah kepada Abu Zur'ah, kemudian menanyakan akidah Ahlus Sunnah itu seperti apa yang kalian temukan dari pembelajaran selama ini berkeliling dunia. Ya, berkeliling dunia. Karena Imam Abu Hatim itu dikatakan beliau ya telah mengelilingi dunia 2 kali dalam pencarian ilmu, baik dalam akidah maupun dalam hadis. Nah, jadi ini kita mengenal dulu siapa muallifnya supaya kita tidak asal comot, tidak asal ngikut saja. Ulama tapi ya lihat dulu. Masalah pujian para ulama ya
Bisa lah nanti dilihat di internet juga banyak gitu. Wikipedia biasanya yang biografi itu bisa dilihat di situ tentang pujian para ulama terhadap beliau. Nah kemudian kita mengenal kitabnya. Nama kitab ini apa? Aslus Sunnati wa I'tiqaduddini. Dikenal juga dengan nama yang dinisbatkan kepada dua guru besarnya. Tadi siapa? Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Sehingga sebagian ulama menamakan juga kitab ini dengan nama Aqidatu Ar-Raziyaini. Aqidatu Ar-Raziyaini, akidah yang disampaikan oleh dua ulama dari Ar-Razi. Ya. Apa arti judul kitab ini? Aslus Sunnati wa I'tiqaduddin. Yang pertama namanya Aslus Sunnati. Aslu artinya pokok. As-Sunnati sunnah. Jadi pokok-pokok sunnah. Kemudian nama yang kedua Wa'tiqaduddini. I'tiqad artinya apa? Keyakinan. Ad-dini agama. Jadi pokok-pokok sunnah dan keyakinan-keyakinan agama. Apa yang dimaksud dengan dua nama ini? Nah, dua nama ini bermaksud materi yang sama, yaitu akidah. Akidah. Jadi kitab ini akan mengajarkan pokok-pokok akidah. Dan beliau di sini menamakan akidah itu dengan pertama Aslus Sunnah, yang kedua I'tiqaduddin. Dan akidah itu di dalam istilah para ulama itu memiliki beberapa nama. Pertama yang populer kita kenal akidah. Dinamakan akidah. Akidah itu diambil dari kata-kata al-aqdu atau al-uqdatu, artinya ikatan. Dalam surat Al-Falaq ya, wa min syarrin nafatsati fil uqad. Nah itu. Dan dari kejahatan penyihir yang meniup tali-tali buhul, karena tali diikat-ikat buhul, praktek sihirnya. Nah, jadi dinamakan akidah karena dia adalah tali yang mengikat hati kita. Sehingga hati kita kokoh di atas satu keyakinan. Karena keyakinan tersebut mengikat hati kita. Seorang Sunda mana? Mual unduh kalinduan, mual gedak keanginan. Saking kokohnya, kena badai pun dia tidak akan goncang, gak akan goyang. Nah, bagaimana dia bisa kokoh di atas agama yang tersebut? Karena ada keyakinan yang mengikat hatinya. Hati itu raja bagi tubuh kita. Kalau hati yang mengikuti satu akidah, satu keyakinan, maka mulutnya, tangannya, kakinya akan ikut keyakinan tersebut. Ya. Nah, ini ya, penamaan akidah. Jadi akidah itu adalah keyakinan yang mengikat hati kita. Kemudian nama yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah. Para ulama ada yang nulis seperti Imam Al-Baghawi Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Itu maksudnya bukan kitab hadis, itu maksudnya kitab akidah. Karena sunnah itu nama lain dari akidah. Kenapa akidah disebut dengan sunnah? Karena akidah itu diambil dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari ajaran
penelahan akal, logika, filosofi, bukan. Tapi diambil dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, ajaran Rasulullah itu namanya apa? Sunnah. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga, usuluddin. Usuluddin. Yaitu pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Akidah dinamakan dengan usuluddin karena akidah adalah pokok-pokok dalam agama. Ketergelinciran seseorang dalam akidah itu lebih parah daripada ketergelinciran dia di dalam masalah fikih atau adab. Walaupun manusia lebih sering menilai seseorang itu dari akhlak perilakunya. Somea, dareh deh, kenwe akidah mah kajeun gitu. Nah, itu sebenarnya penilaian masyarakat yang umum. Tapi kalau penilaian dari sisi agama bukan itu. Justru standar pokoknya akidah. Sampai Nabi mengatakan bahwa kalau seandainya kita mendatangi Allah Ta'ala dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan sepenuh bumi juga. Ya mungkin dosa karena kita ngomong kasar, dosa mungkin kita masang kaki di depan orang tua dan sebagainya. Dosa mungkin karena tangan kita jahil ke orang lain. Dosa, memang dosa itu. Tapi ketergelinciran itu ringan dibandingkan dengan apa? Ketergelinciran dalam akidah. Ya. Datang bertemu dengan Allah Ta'ala membawa syirik, tapi manusia dulu suka kepada dia. Kenapa? Dia orangnya dermawan, ngomongnya santun, senyumnya tebar sana tebar sini, tapi musyrik. Apa kata Allah Ta'ala? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dia mati baik sama orang tapi jahat kepada Allah Ta'ala karena melakukan kesyirikan, Allah tidak akan mengampuninya. Tapi kalau taubat waktu di dunia, Allah bisa mengampuninya. Jadi ini urusannya lebih mendasar ya. Sehingga disebutkan usuluddin. Nah ini ya. Kemudian nama yang ke berapa? Keempat ya. Nama yang keempat disebut juga dengan asy-syariah. Asy-syariah. Nah, disebut asy-syariah seperti Imam Al-Ajurri. Beliau punya kitab asy-syariah. Isinya akidah. Isinya apa? Akidah. Syariah. Syariah itu jalan yang ditempuh, karena akidah itu adalah jalan utama yang ditempuh oleh seorang muslim. Kemudian nama lain adalah al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Sebagian ulama menisbatkan nama ini kepada Imam Abu Hanifah karena ada kitab namanya al-fiqhul akbar. Dan sebagian ulama menisbatkannya kepada Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Kenapa? Karena fikih ada fikih akbarnya, ada fikih asal. Fikih akbarnya yang akidahnya tersebut. Ya. Nah, populer di kalangan kita, dan ini perlu diluruskan. Ada yang menamakan akidah itu dengan ilmu kalam. Nah, penamaan ini batil, nggak benar. Kenapa? Karena ilmu kalam itu justru musuhnya akidah. Ilmu filsafat, ilmu logika, itu musuhnya akidah. Orang-orang banyak tergelincir dalam akidah karena mengikuti ilmu kalam. Maka ulama Ahlussunnah kalau kita pelajari buku-buku mereka, itu mereka menolak penamaan akidah dengan nama apa? Ilmu kalam. Karena sudah disebutkan tadi, akidah itu sunnah, mengikuti ajaran Nabi SAW, bukan mengikuti filsafat, bukan mengikuti ilmu logika.
Jadi dua nama ini sebenarnya memaksudkan satu masalah, yaitu apa? Akidah. Mau disebut aslus sunnah, mau disebut i'tiqaduddin, dua-duanya sama maksudnya apa? Masalah akidah. Sudah Isa berkat? Salat dulu. Ya, kita siap salat dulu. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Aslus sunnati. Itu bacaannya aslus sunnati. Pokok-pokok sunnah. Wa'tiqaduddini. Wa'tiqaduddini. Dan keyakinan-keyakinan agama. Dan keyakinan-keyakinan agama. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa nama aslus sunnah, nama i'tiqaduddin maksudnya sama, tentang apa? Akidah, keyakinan. Qala telah berkata, Qala telah berkata, Al-imamu, imam, Abu Muhammadin, Abu Muhammadin, Abu Muhammad, Abdur Rahmani, Abdur Rahmani, Abdur Rahman, Ibni Abi Hatimin, Ibni Abi Hatimin, bin Abi Hatim, bin Abi Hatim. Rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Nah, di sini Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim berkata, ya, menyampaikan periwayatan dari dua gurunya. Kita lanjutkan. Sa'altu, itu bacaannya sa'altu, sa'altu, tu-nya itu aku, sa'alnya bertanya. Nah, sa'altu, aku bertanya. Abi, nah itu abi, bacaannya abi. Artinya apa? Bapakku. Ya. Aku bertanya kepada bapakku. Nah, itu. Siapa bapaknya tadi? Abu Hatim. Ya. Wa aba zur'ata, wa aba zur'ata, dan Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah. Radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, semoga Allah meridhai keduanya. An tentang,
pandang. Madzahibis salafi, madzahibis salafi. Pendapat-pendapat salaf. Pendapat-pendapat salaf. Ahlis sunnati, ahlis sunnati, ahlis sunnati, yaitu ahlus sunnah, yaitu ahlus sunnah. Fi dalam, fi dalam, usulid dini, usulid dini, usulid dini, pokok-pokok agama. Usul itu pokok-pokok, ad-din agama. Tadi sudah saya jelaskan usul din itu maksudnya apa? Akidah, ya, akidah. Ini tentang perkataan salaf, yaitu ahlus sunnah di dalam masalah akidah. Wa ma adraka, wa ma adraka, wa ma dan apa yang, wa ma dan apa yang, adraka, adraka mereka dapatkan. Mereka di sini berdua, ya. Makanya musanna di sini, adraka, mereka berdua dapatkan. Dan apa yang mereka dapatkan? Alaihi, alaihi di atasnya, alaihi di atasnya, al-ulama'a, al-ulama'a, para ulama, para ulama, fi jami'il amsari, fi jami'il amsari, fi di jami'i, jami'i seluruh, seluruh, al-amsari negeri, negeri, al-amsari negeri, negeri. Wa ma ya'taqidani, wa ma ya'taqidani, wa ma dan apa yang, ya'taqidani mereka yakini, mereka berdua yakini, ya'taqidani mereka berdua yakini, min zalika, min zalika dari itu, min zalika dari itu. Ya, sampai sini ya. Kita jelaskan dulu. Jadi di sini Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah telah bertanya kepada bapaknya, dan bapaknya itulah gurunya. Dan telah bertanya juga kepada Abu Zur'ah, itu juga gurunya, tentang perkataan as-salaf. Salaf di sini adalah ahlus sunnah. Karena salaf itu istilah lain, nama lain dari ahlus sunnah. Tentang perkataan ahlus sunnah di dalam usuluddin, di dalam akidah. Bagaimana perkataan para ulama terdahulu tentang akidah, dalam masalah akidah. Maka di sini beliau mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya akidah sama seperti ilmu yang lain.
itu harus dipelajari melalui perkataan para ulama. Ya. Tidak karena kita bisa bahasa Arab, kita juga sudah bisa ngaji Quran, lalu ayat Quran kita baca, kita tafsirkan sendiri untuk akidah dan fikih. Enggak boleh. Jadi harus ada silsilahnya. Saya berpendapat ini karena ada Imam Fulan mengatakan begini. Dalilnya ayat ini. Jadi jelas pertanggungjawaban ilmiahnya. Sandaran dalilnya jelas, terus memahami seperti itu pun jelas. Bahwa pemahaman itu bukan pemahaman baru yang dia keluarkan dari akalnya, bukan. Tapi pemahaman tersebut memang ada guru yang mengajarkannya. Jadi kita nggak boleh sembarangan di dalam memahami dalil, baik berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah fikih, tidak boleh. Harus ada perkataan ulama yang mengatakan itu. Nah, Imam Ahmad berkata kepada anaknya, la taqul qaulan lam yasbiq ilaihi ahadun. Jangan kamu mengatakan satu perkataan dalam agama di mana tidak ada seorang pun yang mendahului kamu mengatakan perkataan tersebut. Tidak ada asal usulnya gitu. Nggak boleh. Nah, makanya di sini Imam Ibnu Abi Hatim bertanya kepada dua gurunya, perkataan-perkataan dalam akidah dari para ulama ahlus sunnah itu apa saja? Padahal Imam Ibnu Abi Hatim tadi sudah saya kenalkan, beliau ahli hadis. Jadi kalaupun beliau memang boleh memahami hadis sang sunan sendiri, nggak usah nanya kan gitu. Oh, hadis sudah di luar kepala, dia sudah hafal. Tapi untuk memahaminya harus dengan metode mengikuti perkataan ulama terdahulu. Karena akidah itu bukan perkara baru. Ibadah itu bukan perkara baru. Sudah sejak zaman Rasulullah SAW itu ada. Kita tinggal mengikuti saja. Dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, terus ke ulama berikutnya. Wa ma adraka alaihi ulama'a, dan apa yang ditemukan atau didapatkan oleh mereka berdua, di mana para ulama berada di atas keyakinan tersebut. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri. Nah, perkataan fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri, ini menunjukkan bahwa ini adalah akidah yang memang disepakati oleh para ulama. Bukan cuma di negeri Ar-Razi yang sekarang Iran itu, bukan. Tapi di negeri-negeri kaum muslimin. Ya entah zaman dulu sudah ada belum di Indonesia ini? Abad 4 Hijriah ini. Berarti 1000 tahun yang lalu. Nggak tahu awal masuk Islam ke Indonesia itu tahun berapa itu? 1000 tahun yang lalu berarti kalau dimasehikan itu tahun berapa? 1021 ini ya. 1021. Allah alam. Makanya tidak disebut Nusantara ini nggak disebutkan di sini. Ya, mungkin waktu itu belum dikenal. Dan memang ya orang Indonesia juga berguru agamanya ke sana kan. Wa ma ya'taqidan min dzalika, dan apa yang mereka yakini dari perkataan tersebut. Apakah ada perkataan ulama terdahulu yang dilemahkan, dikuatkan? Nah, jadi ini pertanyaan. Intinya beliau menanyakan kepada dua gurunya ini, akidah apa saja yang diajarkan oleh guru-guru mereka, di mana akidah ini diambil dari para ulama terdahulu. Kita lanjutkan. Faqala, maka mereka berdua berkata.
Maka mereka berdua berkata. Kalau kebanyakan berduanya nggak usah ditulis. Maka mereka berkata. Tapi mereka di sini berapa orang? 2 orang ya. Karena 2 orang yang ditanyanya. Adrokna. Kami telah mendapatkan. Kami telah mendapatkan. Al-ulama'a. Al-ulama'a. Para ulama. Para ulama. Fi jami'il amsari. Fi jami'il amsari. Di seluruh negeri-negeri. Di seluruh negeri-negeri. Fi jami'il amsari. Di seluruh negeri-negeri. Hijazan. Baik Hijaz. Hijazan baik Hijaz. Wa Iraqon. Wa Iraqon dan Irak. Nah, itu wawunya 2, 1 aja wawunya ya. Kelebihan nulis. Wa Misron. Wa Misron dan Mesir. Wa Misron dan Mesir. Wa Syaman. Wa Syaman dan Syam. Wa Yamanan. Wa Yamanan dan Yaman. Fakana min madhhabihim. Fakana min madhhabihim. Maka di antara perkataan mereka. Maka di antara perkataan mereka. Maka di antara perkataan mereka. Anna bahwa. Anna bahwa. Nah, terus di rinci dari nomor 1 sampai nomor berapa? Halaman terakhir aja itu. 46, 47, 48 itu penutupnya. Itu. Jadi ini seperti meriwayatkan hadis ya. Kata guruku begini akidah. Faqala ya, maka di sini Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyani menjawab pertanyaan Ibnu Abi Hatim ini. Adroknal ulama, kami telah mendapatkan para ulama fi jami'il amsari, di seluruh negeri-negeri. Hijazan, baik negeri Hijaz. Hijaz itu masuk wilayah Hijaz itu Makkah, Madinah, kemudian Tuhamah, mana itu? Ya mungkin Hijaz untuk sekarang ini wilayahnya Saudi ya, itu negeri Hijaz. Wa Iraqon. Irak itu negeri-negeri bekas Persia. Sekarang itu Irak, Iran, itu wilayah Irak. Iran itu nggak dikenal dulu. Kalau Irak dari dulu sudah dikenal. Kufa, Baghdad, Rozi, ya, dan seterusnya. Basra. Ya. Banyak para ulama di sana. Wa Misron, Mesir. Mesir, nah, dari dulu sudah ada Mesir. Bahkan Mesir sudah dikenal sejak zaman Firaun, ya, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa Syaman, dan para ulama negeri Syam. Syam itu kalau sekarang ya Yordan, Palestina, Lebanon, ya, Suria, itu wilayah Syam. Itu aslinya bukan Arab, ya. Itu wilayah Syam namanya. Kalau Arab itu di Hijaz, Yaman.
wa Yamanan dan Yaman. Kita kenal sampai sekarang. Nah, maka di sini ya yang jadi pelajaran bagi kita bahwa para ulama walaupun negeri-negeri mereka itu berbeda-beda, walaupun madhab fikih mereka itu berbeda-beda, tapi ternyata untuk urusan akidah sama. Untuk urusan akidah sama. Ini kan Imam Ibnu Abi Hatim itu lahir tahun meninggal tahun 327 Hijriah. Dan 4 madhab yang kita kenal, madhab Ahlus Sunnah dalam masalah fikih, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang terakhir itu madhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Itu sudah ada sebelum beliau. Makanya Ibnu Abi Hatim ini tadi sudah saya sebutkan biografinya, berguru kepada 2 anak Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad ini sudah nggak ada. Jadi madhab yang 4 itu sudah dikenal. Nah, kalau kita telusuri ini, kita telusuri ya, Hijaz itu dulu kebanyakannya pengikut madhab Maliki. Nah, kenapa? Karena Imam Malik itu imam di Madinah. Madinah termasuk wilayah Hijaz. Kebanyakan, bukan semuanya. Kemudian Irak. Kalau Irak itu kebanyakan mengikuti madhab siapa? Hanafi dan Hambali. Karena Imam Abu Hanifah orang Kufah, Imam Ahmad orang Baghdad. Itu kebanyakannya fikihnya ya. Misron. Nah, kalau Mesir kebanyakannya Imam Syafi'iyah. Kayak Imam Syafi'i terakhir beliau 4 tahun tinggal di Mesir, wafat di sana, dan meninggalkan murid yang cukup banyak di Mesir. Syam ya. Kemudian Yaman. Ya, kalau Yaman ya banyak yang mengikuti Imam Syafi'i dari dulu sampai sekarang ya. Banyak Syafi'i hanya di sana. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah menjadi pemegang pengadilan di sana di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau kemudian dituduh mau makar kepada Khalifah dan masuk kepada golongan Syiah, dituduh oleh para pejabat yang tidak suka karena beliau orang yang adil dalam mengadili. Nah, sampai akhirnya beliau dibawa ke Baghdad, tuduhannya makar, tuntutannya hukuman mati. Setelah ngobrol dengan Khalifah, malah diangkat oleh Khalifah sebagai penasehat Khalifah. Maka beliau sudah tidak di Yaman lagi. Nah, tinggal di Baghdad. Setelah itu pindah ke mana? Ke Mesir. Jadi kalau secara mazhab fikih ini beda-beda mazhabnya. Tapi untuk urusan akidah ternyata sama. Ternyata apa? Sama. Makanya masalah akidah kebanyakannya itu ijma, kesepakatan para ulama. Kalau masalah fikih kebanyakannya ijtihad. Makanya banyak sekali dalam masalah fikih apa? Perbedaan pendapat. Umpamanya ya maaf tadi saya ngimamin di sana ya. Nah, saya enggak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sir sendiri saja. Nah, itu madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Syafi'i dijaharkan. Jadi ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Kembali ke sini. Jadi walaupun masalah fikihnya mereka berbeda-beda, ini ikut Imam Syafi'i, ini ikut Imam Malik, ini ikut Imam Ahmad, ini ikut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau masalah akidah sama. Nanti saya akan baca di dalam sarahnya ini. Perkataan Imam Syafi'i begini, dari Imam Ahmad begini dalam akidah. Ternyata sama. Ya, yang sekarang para pengikut madhabnya
rebutan. Oh ini sampai mungkin ada cekcok ya. Nah, saya nggak mau sholat di belakangnya, kenapa? Dia madhabnya Hambali, saya mah Syafi'i misalkan. Ya ternyata dalam urusan akidah mereka apa? Sepakat. Mereka sepakat. Terus pelajaran yang lain ya. Yang namanya belajar itu jangan mencukupkan di satu tempat, di satu guru. Apa? Kira-kira faedahnya apa ini? Jelas tambah ilmu ya, tambah guru tambah ilmu jelas. Ya. Terus yang lain apa? Ya supaya terbuka pemikiran cakrawala kita ini. Dengan semakin banyak guru dari satu tempat ke tempat lain terbuka. Nah, istilahnya itu kurungan batok. Lebih luas wawasannya. Kata Imam Syafi'i mah ilmu itu dibagi 4. Dibagi 4. Seperempat pertama orang belajar, dia merasa mengetahui segalanya. Jadi syekh. Ini belajar baru seperempatnya ilmu. Kemudian seperempat kedua, ketiga, yang terakhir yang keempat ini. Karena semuanya ini bertahap. Pada tahapan yang seperempat terakhir, kata beliau, dia akan merasa paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena sudah luas ilmu yang dia dapatkan, ternyata ilmu yang dia punya itu gak ada apa-apanya gitu. Gak ada apa-apanya. Sambil mengatakan kullama izdada ilmi izdada jahli. Setiap bertambah ilmuku, semakin bertambah kebodohan, berarti aku semakin merasa bodoh. Maka semakin tinggi ilmu seorang, biasanya semakin hati-hati untuk mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena dia sudah tahu dalam masalah fikih misalkan ada pendapat ini, pendapat itu, ini ada dalilnya begini, dalilnya begitu. Dia tahu semuanya, sehingga untuk mengatakannya tidak bermudah-mudah. Kenapa? Karena semuanya punya arahan. Sampai-sampai ada orang, ada ulama mengatakan, kalau sudah belajar kitab Bidayatul Mujtahid, permulaan bagi seorang mujtahid, kita itu umpamanya orang yang berenang di tepi lautan. Jadi ilmu fikih kita cuma segitu aja, sagewok gitu. Ternyata fikih itu lautan yang luas. Kita pergi ke Pangandaran kan berenang cuma di situ aja, nggak dari ujung ke ujung, situ aja. Setelah kita buka pendapat para ulama, luas sekali fikih itu ternyata. Jadi yang kita tahu itu baru secuil, baru sedikit. Nah makanya para ulama terdahulu kenapa pergi dari negeri ini ke negeri itu? Karena belum merasa puas, ingin mencari yang baru, ingin mencari wawasan semakin luas. Dengan tambahnya wawasan, maka dia tidak akan mudah untuk memvonis sebuah kebenaran, karena dia punya perbandingan. Jam berapa ini? Jam 8 ini. Ini jadi baru mukadimah ini Pak Dokter ini. Iya. Ya mungkin pertanyaan dulu lah sampai jam 8 aja. Karena saya paling jauh rumahnya ini. Nah, nanti poin-poinnya insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Iya. Iya. Kalau sudah jam 8 kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, nanti poin pertama, kedua, ketiga insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya ini dulu. Nah, silakan.
Kebanyakannya, ya. Iya, kebanyakannya ijma. Sedangkan fikih itu kan Ustaz bilang istihad. Jadi banyak perbedaan. Kenapa enggak fikih juga ijma juga sama-sama jadi supaya enggak ada perbedaan gitu. Kok berbeda gitu. Jadi banyak perbedaan. Ini sesuatu yang sudah terjadi ya. Susah untuk dilawan. Kalau kita baru mulai mungkin bisa ya. Kenapa perbedaannya mending sama. Tapi kan ini sudah jadi ibarat nasi sudah jadi bubur ya, perbedaan pendapat tersebut. Ya. Mungkin arah pertanyaannya bukan merubah keadaan, karena keadaan sudah begitu. Dan sampai kapanpun masalah fikih tidak akan bisa disatukan. Kenapa? Ya di zaman para sahabat pun sudah terjadi perbedaan fikih antara mereka. Di zaman Rasul pun terjadi perbedaan fikih antara para sahabat, cuma karena ada Rasul langsung diselesaikan. Rasul yang langsung menentukan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Rasul tidak ada, siapa orang yang bisa menyelesaikan semua? Gak bisa. Sama saya aja lah Ali misalkan. Emang Ali nomor 1 itu? Semua ilmu harus kembali ke Ali seperti yang diklaim oleh Syiah. Ali itu pintunya ilmu, gudangnya ilmu. Ya nggak bisa, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang jadi nabi dan rasul. Kalau rasul berani, kenapa? Titahnya adalah firman Allah, wahyu dari Allah. Nah, jadi yang menjadi arahan mungkin ya, hikmah di balik perbedaan ini apa gitu. Kalau akidah kok kebanyakannya ijma, sepakat. Kalau fikih banyaknya ijtihad. Pertama hikmahnya menunjukkan bahwa masalah akidah memang lebih utama dibandingkan dengan masalah fikih. Saking utamanya akidah, para sahabat itu nggak berbeda-beda dalam masalah itu. Mau meyakini sesuatu, tanya dulu yang lain. Nah, tapi kalau masalah fikih ya, masalah fikih misalkan ya, ketika Nabi akan menyerang Bani Quraidah habis perang Khandaq, perang Ahzab, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyerang Bani Quraidah karena mereka ikut bersama orang kafir mengkhianati perjanjian mereka dan mereka bersekongkol mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ya, janganlah kalian asar kecuali di Bani Quraidah, di sana. Berangkatlah para sahabat. Ternyata para sahabat ada 2 kelompok di situ. Ada yang memahami perkataan Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Walaupun nyampe sana maghrib misalkan, pokoknya jangan sholat dulu, nanti aja di sana sholatnya. Ini sekelompok. Yang kedua ada yang memahami, oh maksud Nabi itu kita harus nyampe sana waktu asar sehingga sholat asarnya di sana. Beda nggak itu? Beda. Pemahaman pertama di jalan sudah asar, tapi kata Nabi jangan sholat, nanti di Bani Quraidah sholatnya di sana. Berarti sudah datang maghrib pun udah nanti aja sholatnya, kan kata Nabi di sana sholatnya. Tapi kalau yang kedua sholat asar tetap di waktunya, maksud Nabi usahakan sampai di sana waktu asar. Nah, itu disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Ilm. Nah itu ya. Jadi itu menunjukkan betapa lebih besarnya perhatian para ulama kepada masalah akidah dibandingkan dengan masalah fikih. Ini bukan mengecilkan masalah fikih, bukan. Mereka juga memperhatikan. Tapi kalau diadakan perbandingan, maka fakta ini menunjukkan seperti itulah keadaannya. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ya, ketergelinciran kita dalam masalah akidah lebih parah, lebih buruk dibandingkan ketergelinciran kita dalam masalah fikih dan yang lainnya. Nah, ini masalah berkaitan dengan hati, asalnya di hati. Ya.
Dan fikih itu kebanyakannya berkaitan dengan lahiriah. Hatinya baik, lahiriahnya pun akan baik. Ya, nah, jadi pada kenyataannya memang para ulama mereka saling menceritakan satu sama lain tentang akidah, dan didapatkan ternyata kebanyakannya adalah disepakati. Dalam masalah fikih pun mereka menceritakan satu sama lain tentang pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, dan pada kenyataannya ternyata ada perbedaan. Tapi begini ya, memahami perbedaan dan persamaan dalam persepsi Ahlus Sunnah itu berbeda dengan perbedaan dan persamaan menurut Ahlu Bidah. Beda. Ya. Karena perbedaan dalam pandangan Ahlus Sunnah antara sesama Ahlus Sunnah yang bukti secara besarnya itu dalam masalah fikih itu hanya ikhtilaf suri, hanya gambarannya saja. Pada kenyataannya tidak ada perbedaan tersebut. Apa buktinya? Pertama, buktinya bahwa para ulama ketika mereka bertemu dan berbeda pendapat tentang fikih, sebagian mereka akan meninggalkan pendapat yang selama diikuti ketika perkataan dari pihak, taruh aja lawannya ya, itu disertai dengan keterangan dalil dan ilmiah yang lebih memuaskan dirinya. Jadi pada akhirnya sepakat kembalinya kepada apa? Kepada ilmu, kepada dalil dan pemahaman yang benar terhadap dalil tersebut. Itu bukan hal yang asing di dunia, di hasanah fikih. Seorang ulama taraju, artinya meninggalkan pendapatnya, ikut pendapat yang lain. Imam Syafi'i aja yang populer dalam masalah fikih kan. Beliau punya dua qaul, ada qaul qadim waktu di Baghdad. Pergi ke Mesir, beliau menelaah kembali, keluarlah qaul jadid, pendapat beliau yang baru. Nah, kalau dikatakan mazhab Imam Syafi'i ini mazhab yang mana? Yang lama atau yang baru? Karena perkataan beliau ada dua. Nah, kalau dimutlakan madhab berarti yang baru, karena madhab seseorang itu yang dia meninggal di atas pendapat tersebut. Berarti yang terakhir ini. Jadi ada perubahan. Imam Ahmad dulunya dalam masalah fikih, karena beliau itu tinggal di daerah Irak, ya. Di situ yang tersebar fikih siapa? Hanafi, Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Syafi'i baru lahir. Dan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ya lebih muda Imam Ahmad. Jadi di tempat beliau sudah tersebar madhab Hanafi. Jadi awalnya ya beliau lebih cenderung ke situ. Datanglah Imam Syafi'i ke situ yang saya ceritakan dulunya di Yaman, terus karena dituduh dibawa ke khalifah di mana? Di Baghdad. Akhirnya sama khalifah dikasih tempat tinggal, suruh ngajar di situ. Di antara muridnya Imam Ahmad. Dan beliau kembali menanyakan yang kami temukan dari Imam Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Begini, bagaimana menghubungkannya dengan hadis ini? Karena Imam Ahmad ahli hadis. Saya Imam Syafi'i dijelaskan, ternyata lebih memuaskan. Tapi Imam Ahmad mengatakan ya, kanal fiqhu kuflan alaina hatta ya'tiya Ibnu Idris fafatahahu. Fikih itu sepertinya terkunci, tergembok untuk kami dulu, sulit memahaminya. Sampai datang Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Oleh beliau dibuka gembok tersebut, akhirnya kami menjadi terbuka. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi perbedaan fikih para ulama terdahulu itu hanya perbedaan gambarannya. Buktinya kalau mereka bertemu, kemudian mereka bertukar pikiran, maka mereka akan kembali kepada kesamaan. Karena semuanya kembali kepada dalil, kembali kepada pemahaman para sahabat dahulu.
Itu yang kedua ya. Ini supaya kita tidak terlalu sempit ya dalam sampai masalah fikih jadi percekcokan antara kita. Kalau berhubungan badan tapi nggak keluar air mani, wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Nah, dulu para sahabat dua kubu itu. Ada yang mengatakan nggak wajib mandi. Kenapa? Karena sahabat ini baru mendengar hadis al-ma'u minal ma'. Mandi itu karena keluar air mani. Sehingga berpendapat, oh enggak usah mandi kalau berhubungan badan dengan istri tapi enggak keluar air maninya. Tiba-tiba tersebar pendapat tetap wajib mandi. Nah, yang mengatakan tidak wajib mandi penasaran, apa sih alasannya? Kemudian mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang berpendapat ini. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa ahdukum baina syu'abihal arba, thumma jahadaha, faqad wajabal ghuslu." Faqad wajabal ghuslu. Anzala aw lam yunzil. Itu yang belum sampai ke sahabat yang lain. Kalau seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya, kemudian dia menggaulinya, maka telah wajib mandi. Mau keluar mani atau tidak keluar mani. Mendengar itu dari Aisyah, sahabat yang mengatakan tidak wajib mandi, rujuk, tinggalkan pendapat itu. Sekarang wajib mandi. Sehingga dalam Hasanah Fikih dikatakan, pada akhirnya para sahabat sepakat. Nah, kalau berhubungan badan, walaupun enggak keluar mani, wajib mandi. Itu sebagai apa? Percontohannya. Kemudian yang kedua, bahwa para ulama itu saling memahami dalam masalah fikih, tidak menjadikan itu batas pemisah. Ini ahlus sunnah, ini ahlul bidah, enggak. Imam Ahmad ditanya, karena Imam Ahmad berpendapat tidak ada kunut subuh. Lalu ada muridnya bertanya, bagaimana kalau saya sholat di belakang imam yang kunut subuh? Apa kata Imam Ahmad? Qad kana man qablana yaknutu wa man la yaknut. Orang-orang sebelum kita, para umat terdahulu, ada yang kunut, ada yang tidak. Yusolli ba'duhum khalfa ba'din. Sebagiannya salat, sebagian yang lain. Yang kunut salat di belakang yang tidak kunut, yang tidak kunut salat di belakang yang kunut. Imam Ahmad pun pernah salat di belakang orang yang kunut, padahal beliau berpendapat tidak ada kunut. Jadi tidak ada masalah, salat saja di belakangnya. Ya, itu menunjukkan bahwa perbedaan tersebut hanya sekedar apa? Gambar, pada kenyataannya sepakat sholat. Misalkan dalam masalah kunut tadi, sholat, mau imamnya kunut, tidak kunut, sholat di belakangnya. Hingga kemudian Imam Ahmad, saya kan imam tidak kunut, ini imamnya pengikut Syafi'iyah misalkan, kunut. Pas imamnya kunut, Imam Ahmad langsung sujud misalkan. Oh enggak pernah. Beliau pun apa? Ya, beliau pun ikut berdiri di belakang imamnya. Tapi kalau dalam masalah akidah, nanti di belakang pembahasan kitab ini akan dijelaskan. Ada fulan berpendapat ini, ya, maka kata ulama salaf, aku berlepas diri dari perkataan ini zindik, perkataan ini apa? Khawarij dan seterusnya. Beda dengan masalah fikih. Ada yang berpendapat begini. Oh, bagaimana ini? Ditelusuri keterangannya dan saling memaklumi. Tapi kalau masalah akidah, oh, ini menyimpang, ini sesat. Jadi urusannya akidah lebih berat ya, daripada masalah fikih. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Tadi disebutkan sebaiknya belajar itu lebih dari satu orang guru. Mohon penjelasan lebih jelas lagi. Apakah kita juga perlu belajar pada guru yang berbeda manhaj gitu? Ya. Ya. Tentang perlunya belajar ke banyak guru. Tentu maksudnya adalah guru-guru dari Ahlus Sunnah.
Ya jangan berguru ke guru Syiah gitu. Guru Rafidhah. Untuk apa? Cari kebenaran. Ahlus Sunnah atau Syiah yang benar ini? Nggak perlu dicari itu. Kenapa? Tadi masalah akidah sudah masalah yang disepakati. Ya. Jadi akidah itu urusannya besar, tapi dipermudah. Dipermudahnya apa? Pokoknya kalau ikut akidah Ahlus Sunnah sudah benar itu. Masalah fikih itu urusannya di bawah urusan akidah, tapi belajarnya lebih sulit. Kenapa? Madhab ini begini, madhab itu begitu. Tapi kalau masalah akidah, mau ikut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal, sama semuanya, gak ada perbedaan. Nah itulah sebuah urusan kalau besar itu dimudahkan dalam agama ini. Jadi berguru, belajar kepada banyak guru tentu itu dibatasi dalam lingkungan Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah maksudnya. Jadi tidak belajar kepada ulama yang pemahamannya di luar Ahlus Sunnah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab pada akhirnya kalau dia tidak memiliki akidah, jadi belajarnya cuma belajar aja. Beda ya, pengetahuan dengan akidah itu beda. Pengetahuan itu asal muasalnya, akidah itu buahnya. Jadi hati kita ini akan ada pengikat yang kuat setelah masuk pengetahuan ke kita. Karena tahu, akhirnya dia meyakini. Nah, beda dengan orang yang belajar, comot sana, comot sini. Jadi dia menganggap ilmu itu hanya pengetahuan, cakrawala saja, pengetahuan saja. Mana yang diyakini? Nanti dulu. Ini akidahnya Ahlus Sunnah begini. Cari perbandingan. Akidah Syiah begini, akidah Mu'tazilah begini. Kalau dia nggak punya akidah, linglung. Mau pilih yang mana? Karena pendapat-pendapat tersebut bertabrakan. Nanti dalam masalah-masalah yang akan dipelajari di sini, saya mungkin akan menyebutkan lebih banyak menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, tapi sebagai pengetahuan bukan akidah, ya. Sebagai pengetahuan kita sebutkan pendapat lawannya. Sama seperti orang yang belajar perbandingan agama, hanya sekedar untuk mengetahui, bukan untuk meyakini. Nah, mempelajari ajaran Islam, agama ini, agama itu, hasilnya apa? Ateis. Maaf Ustaz, maksudnya begini, ketika kita belajar tauhid gitu ya, kita juga kan harus juga mempelajari tentang kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Maksudnya apa? Untuk lebih meyakinkan bahwa pelajaran tauhid yang kita pelajari itu benar-benar sempurna gitu. Makanya tadi disampaikan, apakah juga kita perlu mempelajari dari ulama yang berbeda manhaj agar kita lebih meyakini. Jawabannya seperti yang disampaikan oleh para ulama. Nanti ada nomor berapa ya? Ada Pak Astiadi ini, udah jauh nih Pak Astiadi ini. Kita baru start, Pak Astiadi udah mau finish ini. Mana nanti ya? 45 pasti ada. Itu sudah mau garis finish itu. Wayan hayani an mujalasati ahlil kalam, dan melarang untuk duduk-duduk di majelisnya ahlul kalam. Jadi kalau berguru enggak. Tapi apa perlu kita mengetahui pendapat lawan? Perlu betul. Seperti belajar tauhid harus belajar syirik. Maksudnya supaya benar tauhidnya. Jangan dianggap tauhid ternyata syirik, karena nggak tahu apa itu syirik. Bungklekna terang, terang nami terang bungklekna. Tapi cukuplah kita belajar kesyirikan dari ulama tauhid. Jangan belajar kesyirikan dari dukun. Saya mau belajar ilmu syirik, datang ke dukun ini, jadi dukun nanti. Cukuplah dari keterangan para ulama. Sehingga untuk mempelajari lawanan dari sunnah, yaitu mereka para pengikut bid'ah, cukup dari keterangan para ulama ahlus sunnah. Karena para ulama ahlus sunnah
ketika menjelaskan kebenaran perkataan Ahlus Sunnah, mereka juga akan menjelaskan kebatilan supaya orang tidak salah dalam memahami kebenaran. Ya, Allah a'lam. Ya. Bismillah, mengenai masalah fikih Ustaz, ada kan imam mazhab itu imam Madhab. imam mazhab itu kan guru murid Ustaz. Ya. Ya. Sebagian. Jadi, Ya. apakah berlaku kaidah begini Ustaz, yang paling akhir itu mungkin bisa diambil pendapatnya yang paling sahih gitu, yang dalilnya paling benar gitu Ustaz. Apa bisa diambil kaidah seperti itu Ustaz? Syukran Ya. Ustaz. Ini bagus ini ya. Teoritis ya. Madhab itu kan yang terakhir ya. Madhab Imam Syafi'i ada qadim, ada jadid. Kalau dimutakan madhab Imam Syafi'i maksudnya yang terakhir, karena yang lama direvisi. Itu kalau satu orang. Kalau beda orang, beda kepala, beda pendapat itu. Jadi teori itu tidak bisa dipakai. Yang pertama kan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Enggak terlalu jauh umurnya, cuma beda tempat. Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Pertama kali belajar kepada Imam Malik di Madinah. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Baghdad, cerita tadi. Di situ beliau belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Abul Hasan Asy-Syaibani, yang masih ada ketika itu. Abu Yusuf sudah meninggal. Ada 3 murid besar Imam Abu Hanifah. Yang ketemu dengan Imam Syafi'i, Abul Hasan Asy-Syaibani. Belajar fikihnya Imam Abu Hanifah. Nah, jadi beliau mempelajari fikihnya Imam Malik, beliau juga mempelajari fikihnya Imam Abu Hanifah. Dan datanglah ulama muda Imam Ahmad yang ngebet ingin pergi ke Mekah karena mendengar seorang ulama yang mumpuni namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, tapi nggak punya biaya. Ada kafilah yang pergi haji, ikut ke situ jadi pembantu, nyuci piring dan sebagainya lah. Pokoknya supaya bisa berangkat ke sana. Tujuan pokoknya ya di samping haji juga ingin bertemu dengan yang namanya Syafi'i. Bertemu di situ. Ternyata takjub Imam Ahmad mendengarkan penjelasan Imam Syafi'i, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis. Sampai ketika Imam Syafi'i pindah ke Baghdad, maka Imam Ahmad berguru kepadanya. Walaupun itu tidak waktu yang lama. Jadi kalau secara silsilah betul. Pelajaran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dipertemukan di siapa? Imam Syafi'i. Nah, pelajaran Imam Syafi'i kemudian dipelajari Imam Ahmad. Jadi kalau yang terakhir ini yang bungsunya mana? Imam Ahmad. Tapi nggak bisa diklaim kemudian Imam Ahmad adalah yang paling sahih. Kenapa? Karena beliau yang terakhir. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, termasuk Imam Syafi'i sendiri, mana yang lebih sahih, yang lebih benar? Apakah pendapat Imam Syafi'i yang terakhir atau pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu? Murid para pengikutnya seperti Imam Nawawi atau Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya ya, para ulama Syafi'i ya. Itu ada yang menguatkan qaul qadim, ada yang menguatkan qaul jadid. Ya. Artinya apa? Dimutlakan benar qaul jadidnya, itu juga tidak. Kan itu ijtihad. Ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Jadi teori itu tidak bisa ya. Untuk diterapkan. Kalau teori diterapkan berarti satu dunia madhabnya Hambali berarti. Hambali ya. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Di Saudi yaitu madhab yang resmi dipelajari di sekolah-sekolah itu madhab Hambali di Saudi itu. Kalau di Indonesia kan madhab Syafi'i yang resmi dipelajari di sekolah-sekolah. Ya. Tapi nah ini bisa kita lihat hatta sehingga muftinya, mufti Saudi itu, mufti kan mungkin topnya ya, di atasnya ya, pemberi fatwa, ulama lain mengikuti itu Syekh bin Baz
Juga ulama besar lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah fikih banyak masalah yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Contohnya apa? Baca Al-Fatihah makmum. Kalau Imam Ahmad kan kalau bacaan imam terdengar, makmum gak wajib baca. Bacaan imam gak terdengar, makmum wajib baca. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, setelah dipelajari hadis yang lebih kuat, pendapat mengatakan makmum wajib membaca, baik imam itu jahar maghrib bisa subuh maupun sir, tetap wajib. Alasannya hadis ini. Jadi nggak bisa ya diklaim ini yang paling benar sehingga semuanya diikuti ya, tidak dipilih-pilih lagi. Nah, wallahu a'lam. Ya, iya satu lagi terakhir ya, musuhnya 9. Pak Dokter. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat mukadimah ini Ustaz, buat yang masih awam, buat kita untuk belajar Ustaz, apalagi dengan media yang cukup banyak, itu kadang kita paham ini, ketika ada yang baru kita paham lebih meyakinkan ini, tapi belajar lagi ternyata paham yang dulu merasa benar gitu Ustaz. Kita kembali lagi gitu, apa itu diperbolehkan seperti itu Ustaz? Dengan mungkin masukan dari beberapa belajar ke beberapa guru atau ya ke kelemahan ilmu dari pribadinya sendiri gitu kan. Iya. Belajar itu asalnya adalah bertemu dengan guru. Belajar tidak bertemu dengan guru lewat media itu setelah ada kemajuan di bidang teknologi. Sampai sekarang banyak pesantren online. Gitu. Dulu bang ada pesantren online kan. Kalau mau belajar saya dari Tasik ingin belajar ke Gontor, berangkat ke sana. Saya dulu pengen pesantren ke Garut, di Garut pesantren, habis itu ke Jawa Timur, ke Gontor, terus ke Kediri, muter-muter gitu. Kenapa? Enggak ada. Ini belajar di Garut apa sih ilmunya? Buka online nggak ada kan? Apalagi di zaman salaf dulu nggak ada seperti itu. Jadi asalnya belajar itu bertemu dengan guru. Sampai saya Sholeh Utsaimin, hafizahullah, beliau ditanya, sekarang ini banyak pembelajaran melalui media gitu. Saya Sholeh Al-Utsaimin, saya Sholeh Al-Fauzan ya, kibar ulama sekarang yang ada di Saudi. Mereka mengatakan enggak, bukan begitu belajar. Kamu datang kepada guru yang ada di kampung kamu, di negeri kamu, yang kamu percayai ilmunya, duduk di situ, dengarkan dari dia. Itu yang mau belajar. Kalau dari media itu apa? Tambahan saja. Nah, itu. Kenapa? Sebab dari media ini memang agak sulit menyaringnya kalau kita nggak memiliki modal. Sama dengan kita membaca informasi koran. Koran ini, koran itu. Kalau kita tidak menyaksikan langsung kejadiannya, kadang ada perbedaan jumlah ya, jumlah korban. Kota ini sekian ratus, kota ini mah sekian ribu. Kayak COVID kemarin berapa Pak Dokter korbannya? Media ini segini. Itu ya kita nggak bisa. Beda kalau menyaksikan langsung kan gitu, tahu gitu. Ya, jadi bertemu dengan guru di situ, belajar di situ, dengarkan dari dia. Tapi guru yang tadi yang kita percayai keilmuannya itu memang diakui benar gitu, walaupun dia itu bukan guru segala-galanya. Gitu. Nah, ketika kita belajar, kita dulu punya satu keyakinan. Terus dengar dari ini berubah keyakinan kita. Belajar lagi ke ini, baik lagi ke keyakinan yang lama. Apa dibolehkan seperti itu? Kalau benar, boleh, nggak apa-apa. Itu namanya rujuk. Rujuk itu artinya kita meninggalkan apa yang kita yakini atau yang kita amalkan sekarang, kembali kepada yang kita yakini benar. Asal benar pertanggungjawaban ilmunya. Benar pertanggungjawaban ilmunya. Ya.
Ya, jadi masalah kembali dari satu pendapat ke pendapat yang lain kepada pendapat lama, setelah dipelajari ternyata pendapat lama yang benar gitu. Itu tidak masalah. Yang penting kita punya apa? Dasar ilmunya. Punya dasar ilmunya. Cuma tadi ya yang pembelajaran dari melalui media ya. Terkadang kita tidak kenal ini Ustadz Fulan, Syekh Fulan ini siapa. Yang penting penampilan begitu, ngomongnya ayat, hadis, kadang kita ambil. Ya belum tentu kan gitu. Belum tentu ya. Teroris dengan Ahlussunnah kan sama aja penampilannya kan gitu. Jubahan, jenggotan, ngatung kan ya. Yang satu berakidah rahmatan lil alamin, yang satu mafsadatan lil alamin. Yang satu memperbaiki, yang satu merusak. Penampilannya sama. Jadi kalau kita dan bagusnya begini, sama seperti di sini Imam Ibn Abi Hatim. Imam Ibn Abi Hatim bertanya kepada dua gurunya itu bukan berarti beliau belum punya keyakinan sebenarnya, sudah. Beliau juga ulama. Ini ulama bertanya kepada ulama. Maksudnya apa? Nah, khawatir ada yang salah nanti diperbaiki. Jadi kalaupun kita punya keyakinan, punya pendapat, terus dengar yang baru ikut yang itu. Dengar lagi pendapat yang ini, oh ternyata kita balik lagi ke yang lama. Nah sebelum itu bagusnya kita apa? Sa'al tuh bertanya. Saya kok melihat pendapat yang ini lebih benar. Gimana? Tanyakan kepada guru tersebut. Guru yang bisa diajak komunikasi. Kalau YouTube kan nggak bisa. Ya, dan tanya ke gurunya. Ya. Atau kalau misalkan yang ustadz atau ulama yang memang sudah kita kenal dan itu kita belajar dari medianya, ada sesuatu yang mengganjal, ya tanyakan, temui orangnya atau hubungi orangnya. Tidak kemudian kita mengadakan perubahan sebelum kita mengklarifikasi. Makanya para ulama mengatakan jangan belajar dari buku, belajar itu dari guru. Itu maksudnya bagi orang-orang yang belum memiliki modal ilmu untuk belajar sendiri. Sebab buku itu terkadang ada kesalahan tulis. Ada kesalahan tulis. Umpamanya lam alifnya tertinggal. Ditulisnya yahillu, boleh. Padahal maksudnya la yahillu. La-nya kemana? Lupa, nggak ketulis. Padahal kan artinya saat pertengahan boleh atau tidak boleh kan? Gara-gara ketinggalan satu huruf. Padahal kata si guru yang itu tidak boleh, tapi lupa nulis la-nya. Akhirnya jadi yang membacanya jadi boleh. Gitu. Jadi dia memahami buku yang itu seorang ulama tidak seperti yang dimaksudkan oleh ulama. Nah, itu bahayanya di situ.